penelitiannya adalah hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Mengandung materi genetik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi dari tanah untuk proses pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Manfaat pupuk kompos ini berdasarkan dari aspek fisik tanah, bisa meningkatkan laju infiltrasi air di tanah. Dalam pembuatan kompos ini diperlukan bahan-bahan berupa sampah dapur, air, gula, dan M4. Kita juga memerlukan ember, pisau, timbangan, gelas ukur, dan talenan untuk memotong sampah dapur. Setelah alat dan bahan siap, dilakukan pengumpulan sampah. Sayuran kemudian dilakukan pencacahan hingga ukuran sampah menjadi kecil-kecil. Setelah dipotong dan kemudian menambahkan bioaktivator larutan M4, gula, air dengan perbandingan 1:50 dan diaduk kembali secara merata. Setelah dipotong, dimasukkan ke dalam ember. Kemudian dilakukan pencampuran dan pengadukan sampah sayuran hingga merata. Tutup ember dengan rapat dan disimpan. Dilakukan pemrosesan pengadukan sebanyak 2 kali dalam seminggu agar proses pengomposan berjalan dengan baik. Dapat juga menambahkan sampah dapur ke dalam ember ini pada hari ke-16 dan ke-51. Pengukuran kompos dilakukan 2 kali dalam seminggu, sehingga menghasilkan pengukuran mulai dari hari ke-1 hingga hari ke-51 dengan cara mengukur dan mengamati suhu, kelembaban, warna, bau, dan tekstur kompos. Pengolahan sampah organik menjadi kompos telah banyak dilakukan dengan berbagai metode. Untuk mempercepat pembuatan kompos diperlukan bioaktivator seperti efektif mikroorganisme atau EM4 yang merupakan kultur campuran dalam medium cair berwarna coklat kekuningan, berbau asam, dan terdiri dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Pada proses fermentasi akan dilepaskan hasil berupa gula, alkohol, vitamin, asam laktat, senyawa amino, senyawa organik, serta melarutkan unsur hara yang bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Proses fermentasi sampah organik tidak melepaskan panas dan gas yang berbau busuk. Pemanenan kompos dilakukan setelah 1,5 bulan proses pengomposan, dan cara mengambil kompos dari ember kemudian diayak untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Setelah itu, pengomposan dilakukan pengadukan dan pembalikan kompos setiap 2 kali dalam seminggu. Pengadukan ini bertujuan untuk memasukkan oksigen ke dalam larutan kompos dan menurunkan panas yang diakibatkan proses pengomposan. Kompos yang sudah jadi ditandai dengan aroma yang tidak bau dan warna cairan kehitaman atau berwarna coklat. Keadaan suhu tidak tinggi atau kondisi dingin, artinya kompos sudah siap diberikan kepada tanaman. Penyimpanan kompos juga harus memperhatikan lokasi dan berkaitan dengan faktor lingkungan, karena akan mempengaruhi kondisi kompos. Dengan menggunakan bahan baku yang lebih variasi dan penambahan bioaktivator lain dapat mempercepat pengomposan hingga memenuhi kriteria kompos yang matang.